Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa amadana bi asri amin ya rabbal alamin. Al-mabhasus tsani, pembahasan yang kedua, arkanuz zawaj, rukun-rukun nikah. Arkanuz zawaj. Tamhid, pengantar. Ar-ruknu indal Hanafiyah, rukun menurut pendapatnya mazhab Hanafi, ma yatawaqqafu alaihi wujudus syai'i, adalah sesuatu yang bergantung alaihi kepada ma wujudus syai'i, adanya sesuatu. Wa yakunu, dan ada ma itu juz'an dakhilan fi haqiqatihi, merupakan bagian dakhilan bagian dalam fi haqiqati, di dalam hakikatnya syai'. Itu rukun. Rukun sesuatu yang tampaknya sesuatu itu tidak akan ada, dan rukun itu merupakan bagian dari di dalam hal tersebut. Wasyartu indahum, adapun syarat indahum menurut pandangan mazhab Hanafi, ma yatawaqqafu alaihi wujudus syai', ma adalah sesuatu yatawaqqafu yang bergantung alaihi kepada ma wujudus syai'i, adanya sesuatu, walam yakun juz'an min haqiqati, dan tetapi syarat itu juz'an, tidak ada syarat itu juz'an bagian min haqiqati, dari hakikatnya syai', sesuatu. Jadi kalau rukun ada di dalam sesuatu, kalau syarat ada di luar sesuatu. Wa ruknu inda jumhur, adapun rukun menurut pandangan jumhur ulama, apa itu? Ma bihi qiwamus syai'i wa wujuduhu, ma apa bihi dengan ma qiwamus syai'i, pilar sesuatu, ya, qiwamus syai'i itu ya, tonggak sesuatu, wa wujuduhu, dan adanya sesuatu itu. Fala yatahaqqaqu illa bihi, maka tidak terwujud asyai' illa bihi, kecuali dengan ma, jadi dengan rukun. Au mala budda minhu, atau mala budda minhu, sesuatu la budda yang harus minhu, dari rukun. Jadi rukun menurut pandangan jumhur ulama itu sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk mewujudkan sesuatu itu sendiri. Wa bi ibaratihim asyairah, dalam ibarat jumhur ulama asyairah yang terkenal, huwa adapun ar-rukun, rukun, la tujadu ma, sesuatu, la tujadu yang tidak didapatkan, al-mahiyatu syar'iyah, keberadaan syariat, illa, kecuali bi, dengan rukun. Au ma, atau sesuatu, tatawaqqafu yang bergantung alaihi kepada ma, haqiqatus syai'i, hakikatnya sesuatu, sawaun, baik atau sama, akana, apakah ada rukun itu juz'an, bagian, minhu, dari sesuatu, atau dari syai', au kharijan, atau berada di luar minhu, dari syai'. Ini ya. Bedanya rukun dalam pandangan mazhab Hanafi dengan jumhur ulama. Kalau Hanafi itu sesuatu yang dibutuhkan, tetapi sesuatu itu ada di dalam hal yang membutuhkan hal tersebut. Sementara dalam pandangan jumhur ulama yang disebutkan rukun itu sama, sesuatu yang dibutuhkan untuk adanya sesuatu, untuk adanya satu hal. Tetapi jumhur tidak memastikan bahwa rukun itu harus ada di dalam sesuatu itu, tetapi bisa saja ia ada di luar sesuatu. Wasyartu, adapun syarat, indahum menurut jumhur ulama, ma yatawaqqafu, ma sesuatu, yatawaqqafu yang bergantung alaihi kepada ma wujudus syai'i, adanya sesuatu, walaisa, dan tiada, walaisa, dan tiada syarat itu juz'an, bagian minhu, dari
wujudus syai', sesuatu itu sendiri. Jadi kalau syarat itu jelas, bukan bagian dari sesuatu itu sendiri. Dia ada di luar sesuatu yang diwujudkannya. Tetapi kalau rukun bisa saja ia bagian atau bukan bagian dari sesuatu yang diwujudkannya. Pandangan jumhur. Kalau pandangan Hanafiyah, rukun itu sesuatu yang dibutuhkan untuk mewujudkan satu hal, dan rukun itu bagian dari hal tersebut. Nah, kalau syarat memang dibutuhkan untuk mewujudkan satu hal, tetapi syarat itu ada di luar hal tersebut. Nah, ini pandangan perbedaan antara madhab Hanafi dan jumhur ulama berkaitan dengan apa yang disebut dengan rukun, apa yang disebut dengan syarat. Kita masuk kepada persoalan rukun az-zawaj, pernikahan. Wa rukuz zawaj indal Hanafiyah. Adapun rukun pernikahan menurut madhab Hanafi, al-ijabu wal qabulu faqat, ijab dan qabul saja. Wa arkanuz zawaj indal jumhur arba'atun. Sementara rukun-rukun menikah menurut jumhur ulama, arba'atun itu ada 4. Pertama, syughatun, syughat. Wahia adapun ia syughat al-ijabu wal qabulu, ijab qabul. Yang kedua, rukun menikah itu az-zaujah, adanya istri. Yang ketiga, az-zauj, adanya suami. Yang keempat, wa waliyun, adanya wali. Wahuma, dan keduanya, zauj dan wali, al-aqidani adalah orang yang melakukan akad. Wa ammal ma'qudu alaihi, adapun yang diakadkan alaihi kepada zawaj, pernikahan, yang diakadkan alaihi kepada zawaj, pernikahan ya. Al-istimta'u alladhi yaqsudu az-zawjani min az-zawaj, adalah bersenang-senang. Alladhi, yang yaqsudu, bermaksud, kepada alladhi, az-zawjani, suami istri, min az-zawaj, dari pernikahan. Jadi tujuan pernikahan itu yang diakadkan adalah kebolehan istimta, bersenang-senang yang memang dimaksudkan atau diinginkan oleh suami dan istri sehingga mereka melakukan pernikahan. Wa ammal mahru, adapun mahar, fala yatawaqqafu, maka tidak bergantung mahar, alaihi, kepada mahar, al-aqdu, akad. Jadi mahar akad itu tidak bergantung kepada mahar. Akad pernikahan tidak menyebutkan mahar di dalam akad tersebut, itu tidak merusak akad karena akad itu tidak bergantung kepada mahar. Wa innama, adapun ia hanya saja, huwa mahar, syartun, adalah syarat saja, kasyuhudi, seperti saksi. Jadi adanya 2 saksi di dalam akad pernikahan dan juga mahar itu dalam pandangan jumhur ulama bukan rukun pernikahan, hanya syarat pernikahan. Sehingga kemudian akad pernikahan yang tidak menyebutkan adanya mahar dan juga tidak dihadiri oleh 2 orang saksi itu tidak membatalkan akad nikah, tidak membatalkan akad, hanya syarat saja, syarat. Hanya syarat. Bidalilin, dengan dalil, jawazun nikah at-tafdi, nikahut tafwid, dengan dalil bolehnya nikah tafwid tanpa mahar, nikah tafwid tanpa menyebutkan mahar. Wa amma syuhudu, maka adapun saksi, fasyartun, adalah syarat, ayatun juga. Wa ju'ila, dan dijadikan asyuhudu, saksi, wal mahar, ruknan, adalah rukun mujarradan, semata-mata, istilahan, sebagai istilah, li ba'dil fuqaha, bagi sebagian ahli fikih. Jadi ada sebagian ahli fikih yang menjadikan
saksi dan mahar itu sebagai rukun. Itu hanya istilah saja. Hakikatnya mahar dan saksi itu bukan rukun nikah tetapi syarat. Walaupun syarat tidak disebutkan ketika akad nikah, tidak dihadirkan saksi ketika akad nikah, itu menjadi hal yang wajib karena syarat. Sehingga kemudian tidak adanya saksi bahwa orang itu betul-betul menikah dan tidak adanya mahar untuk acara pernikahan itu membatalkan pernikahan itu sendiri karena menjadi syarat sahnya, bukan rukun sahnya. Wal ijabu adapun ijab indal Hanafiyah menurut Imam Hanafi ma yasduru apa sesuatu yasduru yang keluar awalan pertama kali min ahadil akidain dari salah satu orang yang berakad sawaun ada akana apakah ada az-zauju suami am az-zaujatu atau istri. Wal qabul adapun qabul indau menurut madhab Hanafi ma sesuatu yasduru yang muncul ma sanian kedua min torfil akhar dari sisi al-akhar yang lain. Jadi yang disebut dengan ijab adalah sesuatu yang keluar duluan. Sementara yang disebut dengan qabul adalah yang menerima ijab yang muncul yang pada tahap kedua. Jadi yang pertama itu ijab, yang kedua qabul. Dan ijab itu tidak hanya dari suami, bisa saja dari istri. Tidak hanya dari istri tapi juga bisa dari suami. Biasanya kan kalau ijab itu kan dari istri. Qabul baru dari pihak suami. Dalam pandangan Hanafiyah, ijab bisa saja dari suami, qabul bisa dari istri. Karena ijab itu tidak bergantung kepada siapa yang mengatakan, tapi bergantung kepada siapa yang duluan mengatakan. Itu ijab dalam pandangan madhab Hanafi. Wal ijab adapun ijab indal jumhur menurut jumhur ulama huwal lafdu as-sadiru adalah lafad as-sadiru yang muncul, yang lahir, yang berasal min qibalil wali dari sisi wali. Auman atau orang yakumu yang berdiri man maqamahu pada tempat berdirinya wali kawakilin seperti wakil wali. Liannal qabula karena sungguhnya qabul innama hanya saja yakunu ada qabul lil ijabi untuk ijab. Fa'idha maka apabila ujida didapatkan qablahu sebelum ijab lam yakun maka tidak ada ijab itu qabulan qabul li adai maknahu karena tidak ada maknanya qabul. Wal qabul adapun qabul wal lafdu ad-dallu lafat ad-dallu yang menunjukkan qabul ala ridha atas kerelaan bizawaji dengan pernikahan as-sadiri yang muncul yang berasal minaz zauji dari suami. Jadi dalam pandangan jumhur ulama ijab itu berasal dari wali perempuan atau orang yang mewakilinya. Maka kemudian qabul berasal dari si suami menerima. Jika kemudian suami yang mengucap duluan, sementara dia hanya berhak mengatakan qabul, maka itu tidak memiliki makna apa-apa karena qabul itu mestinya ada setelah ijab. Kalau qabul kemudian yang itu menjadi kewajiban dari seorang suami dikatakan sebelum ijab, maka itu kemudian rusak. Karena qabul itu bentuk penerimaan suami atas pemasrahan dari wali akan keberadaan calon istrinya dalam ikatan pernikahan. Faida qala rajulil mar'ati apabila berkata laki-laki terhadap istrinya atau perempuan, zawijni nafsaki, nikahkanlah kepadaku nafsaki, dirimu wahai perempuan. Faqalat maka perempuan itu berkata, qabiltu, aku menerima. Karena ada al-awwalu
yang pertama itu indal Hanafiyah, menurut pandangan Hanafi ijaban adalah ijab. Jadi perkataan perempuan ini, perkataan laki-laki ini ya, zawijni nafsaki, nikahkanlah dirimu denganku, itu dipandang sebagai ijab. Jadi laki-laki yang mengatakan ijab karena dia pertama kali yang mengatakan kepada perempuan. Watsani, adapun yang kedua, qabulan disebut dengan qabul. Ini qabil tu, ini disebut dengan qabul. Si perempuan menerima untuk menikahkan dirinya dengan laki-laki itu. Ini pandangan yang madzhab Hanafi. Wa indal jumhur, dalam pandangan jumhur ulama, bil aksi sebaliknya, li'anna waliyal mar'ati huwallazi yumalliku zaujah haqqal istimta. Karena sesungguhnya kata jumhur ulama, wali perempuanlah, huwa adapun ya wali, alladzi yang yumalliku, yang bisa memasrahkan atau memberikan kepemilikan az-zauja kepada suami, haqqal istimta, hak untuk bersenang-senang. Jadi wali yang bisa memasrahkan perempuan itu kepada laki-laki, bukan perempuan itu yang punya hak untuk memasrahkan dirinya kepada laki-laki untuk dinikahi. Fakalamuhu, maka adapun perkataan zauj, fakalamu, maka perkataan wali, huwa adapun ia perkataan kalam, al ijab adalah ijab. Warrajulu, adapun laki-laki, yatamallaku, memiliki dzalika, akan hal tersebut. Fakalamuhu, maka adapun perkataan laki-laki itu, huwal qabulu, huwa adapun ia kalam, al qabul disebut dengan qabul. Waqad nasso, dan sungguh menetapkan, al qanunu as-suri, undang-undang Suriah, ala anau, atas sungguhnya keadaan, yan akidu az-zawaju, az-zawaju, pernikahan, biijabin dengan ijab, min ahadin, dari salah satu akidah ini, dua orang yang berakad, wa qabulin, dan qabul minal akhir, dari salah satu yang lain. Jadi kayaknya ini mengikuti pandangan Hanafi ya, bahwasanya sah pernikahan dengan ijab qabul. Siapapun yang mengatakan pertama, kalau dia laki-laki yang mengatakan, maka dia disebut dengan mujib, orang yang melakukan ijab. Kalau perempuan yang menerima disebut dengan qabul. Yang penting ada ijab qabul, begitu ya. Oke. Demikian dulu, kita lanjutkan nanti dengan sighatuz zawaj, sighat dalam pernikahan. Wallahu a'lam bishawab.